Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman, unit kerja SDN Pakualam. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Banjar. Pada kesempatan hari ini saya dan rekan sejawat saya akan mencoba melakukan percakapan praobservasi supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Bapak siapa? Perkenalan nama Bapak? Bapak Masri. Bapak Masri, wali kelas 1 SDN Pakualam. Ya. Baiklah, Pak Masri, pada kesempatan hari ini nih, saya minta waktu Bapak. Kita akan melakukan percakapan sebelum Bapak nanti praktek mengajar di kelas. Bapak mengajar kelas berapa, Pak? Kelas 1. Kelas 1, sebagai wali kelas 1, Pak, ya. Oke. Baiklah, apakah Bapak berkenan pada kesempatan hari ini untuk melakukan percakapan bersama saya? Ya, paling lama 15 menit lah, Pak. Insya Allah berkenan, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Iya. Kita langsung saja, Pak, ya. Iya. Oke. Kita bikin santai aja, Pak. Pada waktu supervisi nanti, Pak, ya, materi apa yang akan Bapak sampaikan dan kemudian tujuan pembelajarannya apa, Pak? Untuk materi kelas 1 itu mengikuti pada semester genap yang sekarang pada kegiatan tema 6 subtema 1 pelajaran ketiga, ya, di mana siswa itu nanti bisa diberikan materinya untuk penjelasan materi, terus diberi tugas untuk berkelompok. Nah, itu aja. Materi kelas 1, kemudian judul materinya apa itu, Pak? Kalau nggak salah itu tentang kebersihan. Tentang kebersihan, Pak, ya. Oh, iya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajarannya untuk lebih mengenalkan lagi kepada siswa bagaimana cara merawat atau menjaga kebersihan, merapikan tempat-tempat yang tidak rapi, terus membuat siswa itu bisa berkelompok, berdiskusi bersama motivasi. Oh, iya. Jadi untuk kelas 1 ini, Pak, ya, memang untuk menentukan pembelajaran ini nanti dilihat pada saat proses belajarannya, Pak, ya. Baik, Pak, kemudian pada saat belajar nanti nih, apa saja area pengembangan yang akan dicapai di sini, Pak? Apa area pengembangan yang hendak dicapai untuk siswa Bapak nanti atau murid Bapak? Area pengembangannya tentu yang pertama-tama itu tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di kelas, terus diterapkan nanti di rumah, cara menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan di kamar, tempat ruang tamu, ruang makan, di halaman supaya bersih dan rapi. Dan terus bagaimana cara siswa itu yang mulainya dari cara mengerjakan tugas itu per orang atau per individu, di sini ulun latih caranya supaya memecahkan suatu masalah itu berkelompok, bekerja sama. Itu area pengembangan, Pak, ya, khususnya menonjoli tugas kelompok, Pak, ya. Kemudian ini dalam hal area pengembangan, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, itu adakah persiapan, kemudian langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, Pak, atau dilakukan? Kalau Persiapannya dulu. Langkah dan persiapan itu yang paling pertama itu RPP itu kan diambil dari silabus RPP, terus media atau bahan ajarannya, terus alat media yang kita perlukan itu proyektor sama media gambar, video, dan tugas-tugas yang lainnya seperti tugas dalam bentuk itu kertas selembar untuk per kelompok itu. Nah, terus langkah-langkahnya itu ya seperti biasa juga. Pertama-tama itu persepsi, memberikan salam, baca doa, terus kegiatan inti, kegiatan inti evaluasi pembelajaran, setelah itu penutup, ya itu
Oh ya, jadi mulai dari tahap persiapan tadi Pak yang menarik. Di situ kan ada namanya menggunakan LCD proyektor Pak ya. Nanti siapa guru yang akan Bapak libatkan nih untuk membantu pelaksanaan supervisi nanti Pak? Pelajaran. Mungkin yang sendiri yang melibatkan atau bisa juga teman-teman yang lainnya membantu. Ini juga banyak persiapan alat dan bahan tadi Pak ya. Nah, menarik di sini Pak, kalau dari persiapan kemudian langkah-langkah pembelajaran itu adakah menurut Bapak Masri nih kemungkinan hambatan atau kendala yang dihadapi nantinya di kelas Pak? Ya, Khususnya kan kelas 1 nih. Ya. Kalau kelas 1 ini kan otomatis hambatannya itu siswanya. Tapi itu kan secara garis besar lah. Siswanya itu ya namanya kelas 1 kan duduk sekitar semenit 2 menit jalan, nanti ditegur lagi duduk jalan lagi, terus tegur lagi duduk jalan lagi. Nah, itu tuh kesulitan garis besarnya. Terus apa lagi ya? Mungkin karena masalah waktu penyediaan media pembelajarannya juga, waktu penyediaan media pembelajarannya, menyiapkan bahan-bahan ajar, media-media ajarnya itu mungkin ada hambatan lagi untuk penggunaan waktunya. Jadi pengelolaan dan penyiapan bahan ajar tadi Pak ya, makan waktu. Kalau menurut Bapak untuk ya hambatan tadi, khususnya siswa yang kelas 1 nih Pak, kan itu perlu perhatian khusus nih, khususnya banyak pergerakan dari wali kelas 1 nih kan kesana kemarin tadi. Perasaan Bapak bagaimana tuh untuk yang hal tersebut dulu, yang untuk hambatan dari siswa yang aktif tadi Pak untuk kelas 1 ini? Ya, kalau itu nanti bisa di lapangan aja. Soalnya kalau ulun sendiri yang mengalami di kelas, ya emang orang seperti itu bisa kita menyuruh atau memberikan tanya jawab pada dia atau suruh maju ke sini terus dibawa ke sini. Kalau untuk yang siswanya yang aktif, kalau yang tidak bisa diam ibaratnya itu orangnya kesana kemarin menondir tanya dia, kalau yang bisa jawab suruh tulis atau disuruh mengambil apa aja yang diperlukan dalam pembelajaran. Dari hambatan atau kemungkinan yang akan Bapak temui tadi, itu pasti ada tadi namanya strateginya, strategi mengatasinya, kemudian rencana tindakan Bapak. Nah, dari Pak Masri dulu, baik itu hambatan dari siswa, kemudian dari pengelolaan persiapan bahan tadi Pak untuk bahan ajar, bagaimana menurut Bapak nih untuk mengatasinya Pak, strategi Bapak? Strategi pembelajaran. Nanti insya Allah kalau semoga saja nih ya kan kita menggunakan media pembelajaran video dan menggunakan bahan ajar menggunakan video, medianya itu dengan proyektor kalau nggak salah itu. Jadi mudah-mudahan siswa itu yang mulainya mondar mandir kesana kemari jalan duduk jalan duduk, dia bisa terfokus kepada video yang ditampilkan dari LCD layar proyektor tadi. Itu mungkin salah satu strateginya. Yang pertama ya. Jadi yang keduanya kita suruh aja anak-anaknya itu gimana ya, namanya juga baru, itu anak itu baru kenal, rasa ingin tahunya tinggi ya. Terus yaitu mungkin penasaran, wah ini apa, bisa menampilkan gambar apa nanti gitu. ini otomatis ya sedikit banyaknya pasti ada yang mendekati melihat apa ini kok kayak TV ada tombol-tombolnya itu kan belum tahu juga itu apa namanya, itu ada juga rasa penasarannya. Nah jadi mudah-mudahan agak berkuranglah dengan cara strategi menggunakan media pembelajaran LCD proyektor dengan cara menampilkan video tentang pembelajaran yang dibahas. Terus ini setelah video itu ditampilkan kan nanti insya Allah ulun ada memberikan tugas kelompok tuh ya, mudah-mudahan aja nanti ada ya kurang lebih 1 atau 2 lah yang berkurang siswanya yang jalan-jalan, yang merhatiin itu merhatiin atau terpaku pada tugas kelompoknya nanti cara memecahkan masalahnya di saat belum beri tugas itu. Menggunakan media pembelajaran, LCD proyektor, video yang ditampilkan di sana, kemudian terus diskusi kelompok ya, itu sahabat-sahabat bisa mengurangi kendala sama kemudian Pak, rencana tindakan yang telah disiapkan tadi untuk menghadapi situasi tersebut Pak ya, dalam Bapak sampaikan, adakah lagi strategi lain nih, khususnya yang mungkin bisa tidak terbaca di pelaksanaan kegiatan observasi nanti Pak? Seperti
strategi yang lainnya. Strategi yang lain ya. Kalau bisa itu berhubungan dengan media atau bahan ajar juga sih. Ada kita misalnya belajar itu menggunakan kartu kata atau dalam gambar, kita yang menjelaskan gambar ini itu kan anak tuh tertarik juga banget. Rasa penasarannya itu melihat gambar atau kartu kata itu, caranya melihat tuh insya Allah terfokus, karena dari ke belakang tuh ulun cuma menggunakan kartu kata aja. Alhamdulillah siswa itu rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, rasa bertanyanya, menjawabnya itu tinggi. Penasarannya itu tinggi. Saya ingin tahunya Pak ya. Saya ingin tahunya. Jadi mungkin itu, dan terus anak ini tuh kalau kelas 1 itu sukanya bermain belajar. Bisa belajar. Pada saat anak sudah kita coba nih, kita coba kan menggunakan strategi tadi, respon anak mungkin terlihat sesuai harapan Bapak kan. Di kegiatan strategi belajar yang Bapak coba nanti itu setelah diskusi, apa yang anak lakukan lagi Pak? Yang akan anak lakukan lagi setelah diskusi kelompok itu, kegiatan apa lagi Pak yang diperlihatkan nanti di sana? Kegiatan Setelah diskusi kelompok kan ada berupa pertanyaan atau soal yang didiskusikan nih. Adakah berupa laporan atau bagaimana misalnya untuk menampilkan siswa itu percaya diri misalnya? Oh iya, ada nanti setelah memberi tugas kelompok, per kelompok itu maju ke depan supaya menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan teman-teman yang memperhatikan, dia membacakan di depan hasil dari kelompoknya, dari pembacaan masalah yang didiskusikan mereka. Nah mungkin itu caranya menambah rasa percaya diri dengan di hadapan teman-temannya sendiri. Itu aja. Luar biasa Pak Masri ya, dari strategi yang disampaikan Bapak tadi, kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan pada observasi nanti. Di sini Pak, pada saat setelah selesai kegiatan pembelajaran, sehingga selesainya observasi nanti, sampai nanti kita ketemu lagi nih pada saat percakapan coaching, pertemuan ketiga lah, anggap pertemuan ketiga. Oke. Harapan Bapak setelah semua kegiatan, rangkaian kegiatan ini, komitmen Bapak nanti apa nih? Untuk komitmen ke depannya setelah selesai. mengajar di kelas 1 kan? Iya. Kalau komitmen sih yang pertama mempertahankan cara media ajar yang seperti yang akan diajarkan ke depannya. Setelah itu nanti kan ada kan media-media berkelompok, pakai media aja ini kalau perlu dipertahankan, terus kalau bisa lebih ditingkatkan lagi bagi diri ulun sendiri, supaya lebih menambah semangat siswa itu dan rasa ingin tahu siswa itu, supaya lebih fokus lagi belajar. Terus cara berkelompok atau berdiskusinya lebih memahami lagi, lebih luas dan lebih akrab lagi dari teman-temannya. Kadang ada yang pendiam, ada yang anaknya suka ngomong macam-macam, dia bisa berhenti ngomong terus. Ada juga ada yang pendiam tuh supaya lebih akrab gitu. Oh iya. Harapan ke depannya praktek pembelajaran yang anggap ini sudah masuk belajar berdiferensiasi Pak Masri ya, Bapak akan praktekkan ini. Harapan Bapak nanti ke depannya tetap dilaksanakan Pak ya. Dilaksanakan. Kalau perlu tambah lagi cara mengajar lagi gimana. Oh iya, inovasi belajaran lain, strateginya yang berbeda Pak ya. Nah sekarang Bapak kira-kira nih kapan kita akan melaksanakan percakapan yang ketiga nih? Oh yang ketiga, percakapan yang kedua setelah kegiatan observasi yang selesai gitu. Itu khususnya nanti kita Pak Masri percakapan yang hubungannya dengan percakapan kalibrasi dan juga refleksi Pak. Jadi, refleksi itu kan percakapan setelah pelaksanaan kegiatan. Kalibrasi itu kalau yang nggak salah membicarakan mengenai tujuannya nanti. Tujuan dari kegiatan kita ini. Nah, ya. Kira kapan tuh Pak? Kalau ulun terserah, kira-kira sekitar seminggu atau beberapa hari lagi bisa. Oh iya. Gitu. Dan pengaturan waktunya nanti Pak ya. Agar persiapan tuh lebih matang Pak Masri ya. Terima kasih banyak Pak Masri untuk percakapan hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau menyita waktu Bapak. Kemudian di sini tujuan percakapan kita bahwa di sini niatnya adalah kita berbagi Pak. Iya. Berbagi, saling berbagi. Saya pun juga masih tahap belajar. Bukan masih paling bisa dari Bapak Masri ya. Iya. Masih paling bisa. Mudah-mudahan pada saat
observasi nanti berjalan dengan lancar. Ya, amin. Jadi sampai ketemu di tahap observasi kelas dan percakapan terakhir refleksi. Makasih banyak Pak Masri. Sama-sama Pak Dula. Demikianlah percakapan praobservasi supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching sama dengan wali kelas 1 Pak Masri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu pada percakapan supervisi akademik untuk paskanya, pasca observasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Maafkan aku, oh guruku, mungkin ku mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah nih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa. Semuanya berdiri dulu yuk. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Diri. Ya. Siap, siap, gerak. Berdiri. Ya, nyanyi lagu Indonesia Raya. 1, berdiri. Ya. 3, 4. Indonesia tanah airku. Di rumah, nih Bapak Takun, di rumah biasanya kalaunya pagi siapa yang merapikan tempat tidur? Ya. Biasanya sendiri aja kah merapikannya atau sama kakak atau sama mama? Sendiri. Ya. Terus kalaunya tempat tidur itu rapi, bagus lah. Kalaunya
yang di ruang makan atau di dapur ada cucian piring yang numpuk. Nih, biasanya pakaian kotor itu dicuci siapa? Dicuci? Dicuci mama kah? Sendiri kah? Siapa yang cuci? Bisa dicuci sendiri kah pakaiannya? Nah, jadi anak-anak bapak sendiri yang cucinya. Terus nih, kalaunya ruang tamu, kamar, sama ruang makannya ada debu-debunya disapu lah. Yang menyapu ini biasanya siapa? Mama apa atau tugasnya di rumah biasanya? Mama bersapu rumah. Nah, jadi kalaunya di rumah ada tempat-tempat yang kotor itu harus dibersihkan. Biasanya dibersihkan bisa sendiri atau sama mama sama kakak supaya tempatnya bersih dan nyaman ditempati supaya kita terhindar dari. Disimak videonya kan? Videonya disimak berulang. Dilihat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Yang harus kita lakukan. Sudah lihat videonya? Terus di sini ada gambarnya loh. Nih tadi ada pertanyaannya, apa saja yang harus dilapikan atau dibersihkan yang ada di gambar di sini. Nah, apa saja yang perlu dibersihkan dari gambar di sini? Jadi gambarnya ada gambar apa aja nih? Nih. Ya, apanya yang dicuci? Baju dicuci. Apa lagi? Piringnya di apa? Ya. Terus disapu. Apa lagi? Masing-masing satu kelompok ada 5 orang. Coba curi kertasnya. Nanti ini lima Pak. Di kertas putih ini tulis nama kalian, nama dan terus hal-hal apa saja yang harus dirapikan, dibersihkan dari gambar yang ada di sini. Apa saja yang perlu dibersihkan dan dilakukan. Kita tulis di kertas yang Bapak kasih ini nanti lah. Paham lah? Paham Pak? Hah? Sampai gimana itu banyak pendapat? Ini Bapak bagikan lah. Nih, Ilya, Tia Husna, Reza, Lutfi di sini. Najma, Zulfa, Ansari, Pandi, Adit di sana. Terus Pandi, Dali, sama Zahra, Meka, Hafiz dan Fatur. Nih, Pak. Nih, ini satu namanya ibu ini kak. Tulis. Ya, terus namanya. Minimal 5 atau 4 kah apa tadi? Dari gambar yang di atas itu. Udah namanya?
Sudah namanya tulis? Nah, tulis itu apa yang perlu dibersihkan dari sini? Yang lainnya cari apa yang perlu dibersihkan? Cari gambarnya yang perlu dibersihkan. Hah? 5 atau 4? Lawannya ya Pak? Bajunya tuh banyak yang rapi loh. Karena yang sering baca. Gambar apa tuh? Nomor 1 apa tuh? Kalau kita baca sama ini. Apa lagi? Nah, pipi pakaiannya. Lantainya. Nah, ini lantainya satu lantainya. Ya kursinya Bu. Ya, barang yang dibacakan atau buku yang awas. Perhatikan kita dulu berkelompok maju menjelaskan atau menyampaikan apa saja yang tidak pas dari gambar agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih. Maju berkelompok lah Bapak suruh nih kelompok dia dulu di sini. Yang lainnya dengarkan. Tahulah. Perhatikan kawannya lah. Ini baris. Kita baca. Kawannya berlari. Ini siap. Baca. Dirapikan dengan tempat itu di tempat diletakkan ya nomor lima lagi ya nomor 6 bila iya nomor 7 Nah, itu penjelasan dari kelompok Hilya kelompok 1 nih. Beri tepuk tangan kepada
kepada kawan-kawannya. Nah, inilah. Nih, terus kelompok si Zahra, Meka, Pandi, Fatul, Nafis. Ini. Balik, siapa yang baca? Oh, Zahra. Meka baris. Ya, ini dengarin kawannya lah. Lihat kawannya. Ya. Baca. Lantainya tadi apa lantainya? Ya udah, ini beri tepuk tangan kepada kelompok Zahra, Meka, terus Ansari, Jurba, Abid, Dali, Lawang, Najimah, ini kelompok terakhir. Apa yang disapu? Lan? Ya, bangku. Ini nomor 4 bangkunya, apa tadi bangkunya? Nah, nomor 5. Barang jam. Ya, baik. Iya, ini beri tepuk tangan kepada kelompok yang terakhir. Sekarang kita lihat di videonya. Apakah benar? Kita lihat. Mencuci piring setelah selesai makan, mencuci baju yang kotor, menyapu lantai rumah, menempatkan barang-barang yang berserakan dengan rapi, serta mengepel lantai. Apabila kita telah melakukan kegiatan tersebut, maka rumah yang ada pada gambar tersebut akan menjadi rapi dan bersih. Tadi itu hal-hal yang perlu dilakukan dan dibersihkan dari gambar yang di sini. Nah, alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan benar. Terus selanjutnya kita perhatikan Amati gambar berikut ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik. Beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Bapak di sini ada beberapa gambar. Nih, lihat gambarnya tentang kebiasaan baik dan buruk nih. Yang baik tadi apa di? Dicontreng. Kalau yang baik dicontreng, kalau yang tidak baik ya disilang. Ini tidak baik. Yang baik dicontreng, yang ada baik disilang. Yang baik dicontreng, yang ada baik disilang. Yaudah, beri namanya dulu, beri nama di atas sini, namanya di atas. Beri nama siapa? Beri nama.
sudah semuanya, kita lihat lagi videonya. Biasa kita lihat. Kita lihat dulu. Ini kita lihat videonya. Gambar ulang. Gambar kedua, ada gambar anak laki-laki yang sedang duduk dan memakan makanan serta bungkus makanannya dibuang sembarangan. Gambar tersebut menunjukkan kebiasaan yang tidak baik, jadi kita beri tanda silang. Gambar ketiga, ada gambar dua anak laki-laki yang sedang mencoret-coret tembok. Gambar itu juga menunjukkan kebiasaan. Gambar tersebut juga menunjukkan kebiasaan yang tidak baik, jadi kita beri tanda silang. Gambar kelima, ada gambar lalu yang sedang menutup minuman. Hal tersebut menunjukkan kebiasaan yang baik, karena minuman akan terhindar dari berbagai serangga seperti lalat atau semut. Jadi kita beri tanda centang untuk kembali tersebut. Yang terakhir, ada gambar itu yang merapikan tempat tidur. Gambar itu juga menunjukkan kebiasaan yang baik, jadi kita beri tanda centang. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa membedakan kebiasaan yang baik dan Ada yang jujur lah. Ada yang jujur lah. Jadi dari pelajaran yang pertama tadi sampai akhir ini, dari merapikan apa tadi yang gambar yang kebiasaan yang tidak baik? nih, dari pelajaran awal sampai akhir tadi, di sini apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat? Kalau yang misal di rumah kalian ada baju, ada piring yang tidak bersih, harus diapain? Dibersihkan. Pakaiannya kotor harus dicuci. Lantainya kalau kotor atau berdebu disapu atau dipel. Terus yang tadi juga ada jangan melihat dinding, menulis dinding, kebiasaan yang tidak baik dan seterusnya. Nah, terus kamu berhati-hatilah. Ada yang ditanyakan lagi lah dari pelajaran tadi. Ada lah. Ada yang ditanyakan lah.
Seru apa lagi? Ya, menyenangkan apa lagi? Apa lagi? Seru udah. Semangat kenapa belajarnya tadi? Semangat. Terus rame nanti belajarnya? Enak lagi sama ini pelajarannya? Enak. Lagi? Maafkan aku, oh guruku. Mungkin ku Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri. Iya, mengenai kegiatan pasca pembelajaran kemarin tuh, Ulun hendak sharing aja dulu mengenai kegiatannya kemarin di kelas apa, terus kekurangan dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, tadi Pak Masri kan pengennya Mungkin setelah ada. kegiatan observasi kemarin itu mau sharing, kemudian Iya, iya. kegiatan telah dilaksanakan, hal apa saja yang perlu diperbaiki Pak ya. Iya, ya Pak. Nah, jadi begini Pak, di sini saya pengen tahu nih bagaimana perasaan Pak Masri setelah selesai mengajar di kelas. Kalau menurut saya, alhamdulillah karena telah melaksanakan pembelajaran di kelas, alhamdulillah merasa plong lega. Terus karena telah melaksanakan pembelajaran yang telah berbeda dari biasanya dengan menggunakan strategi pembelajaran, bahan ajar, media, dan bervariasi. Anak-anak juga terlihat selama dalam proses pembelajaran lebih aktif, antusias, semangat, dan mudah memahami materi yang ulun sampaikan, Pak. Oh ya, betul sekali Pak Masri. Di waktu observasi kemarin itu saya lihat anak-anak memang motivasinya timbul, lebih semangat. Yang mana dari kegiatan yang Bapak lakukan itu ada timbul pertanyaan ya Pak. Jadi begini, bagaimana rencana perbaikan yang akan Bapak Masri lakukan yang telah Bapak Masri sampaikan kemarin di kegiatan praobservasi, apakah sudah tercapai atau belum Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin juga saya dengan membentuk beberapa kelompok belajar secara heterogen, baik terlihat dari tingkat kesiapan, minat dan gaya belajar. Nah, di dalam setiap anggotanya itu setiap kelompok itu sudah ada murid yang bertugas menjadi tutor, yang sebaya buat membimbing siswa atau teman-temannya. Yang lain, dalam pembelajaran sosial emosional, guru melatih murid sesuai minat profil pelajarnya yang menyiapkan media pembelajaran berupa LCD projector untuk menyampaikan materi melalui video. Nah, jadi saya sudah, insya Allah sudah melakukan sesuai dengan tahap perencanaan dan tahap pembelajaran. Terus, Oh iya, dari rencana di praobservasi Pak ya, kemudian di observasi kelasnya itu sudah Bapak laksanakan, kemudian bisa tercapai sesuai harapan Bapak. Nah, di sini yang bagus di sini Pak adalah dari rencana Bapak tadi, apakah anak-anak sudah bisa dikatakan mampu Pak mencapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi? Oh ini, alhamdulillah dilihat dari cara metode pembelajaran yang berbeda, terus dari hasil evaluasi yang saya lihat dari kegiatan pembelajarannya, alhamdulillah dari media pembelajarannya, cara merawat, menjaga kebersihan diri di lingkungan sekitar khususnya di rumah, ulun melihat itu siswanya alhamdulillah memahami cara merawatnya. Terus dari yang saya ajarkan, siswa itu menangkap dan memahami, antusias. Dan juga setelah saya mengoreksi anak-anak dan memahami, menjawabnya dengan benar cara merawatnya dan juga cara menjaga kebersihan di lingkungan maupun di sekolah atau apalagi di lingkungan di sekitar rumah dan di dalam rumah. Oh iya, baik Pak Masri, di sini ada yang dapat saya ambil Pak ya, khususnya pada bagian anak-anak yang sudah mulai memahami materi dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi dulu Pak. Ini kegiatan observasi kemarin. Coba Pak Masri sampaikan apa yang Bapak Masri rasakan itu sudah baik Pak. Kemudian apa yang perlu dipertahankan, dan coba Pak Masri sampaikan hal-hal yang kurang
untuk kemudian perlu ditingkatkan? Ya, bertahap dulu Pak untuk menjawabnya. Cukup satu dulu. Apa yang Bapak rasakan itu sudah baik Pak selama observasi kemarin dan yang perlu dipertahankan dulu? Oh iya, alhamdulillah kalau menurut ulun sendiri sudah saya rasa baik karena pembelajarannya operatif dan berpihak pada murid sesuai kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari, sesuai juga dengan minat belajarnya. Terus selain yang sudah saya gunakan ini yang perlu dipertahankan, kurang lebih cara menyampaikan pembelajarannya kepada siswa menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar seperti LCD proyektor atau gambar, animasi, video atau lagu yang bisa menambah semangat dan menambah antusias siswa itu ketika kita mengadakan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, karena kan anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi, Pak ini Pak apa ini itu apa Pak, rasa ingin tahunya tinggi dan bertanya apa aja nggak berhenti, apalagi siswa kelas 1 itu rasa ingin tahunya tinggi. Melihat Pak ya, yang saya ingat waktu kita observasi, karena ini anak-anak kelas 1 Pak ya, kalau misalnya kita main ceramah aja nih, misalnya dalam mengajar, tanpa disertai alat media, bahan yang persiapkan seperti yang disebutkan tadi, LCD proyektor, kemudian gambar, ada buku Pak ya, otomatis anak-anak ini kadang lebih sering kesana kemari bergerak, gitu. Jadi dari yang sudah Bapak katakan tadi itu sudah tercapai Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak, hal yang kedua itu apa yang menurut Bapak dari pencapaian perencanaan yang sudah Bapak laksanakan tadi, hal-hal baik yang sudah Bapak lakukan dan yang perlu dipertahankan, apa sih yang perlu diperbaiki lagi Pak atau yang rasa masih kurang Bapak? Menurut Bapak nih? Dari kegiatan pasca praktek kemarin, terus sebelum itu saya mengajar, terus ada kegiatan praktek mengajar kemarin, perbedaannya lumayan banyak karena kan kalaunya kayak biasa mengajarnya pakai buku tanya jawab, ada sejenis latihan PR atau apa, dikasih tugas. Kalau yang pasca mengajar kemarin kan kita pakai media belajar dan bahan ajar. Nah mungkin itu yang perlu dipertahankan, supaya siswa itu atau murid-murid kita itu tambah antusias dan semangat belajarnya itu meningkat. Dan juga konsentrasi atau fokusnya siswa itu tertuju kepada media ajar yang kita tampilkan. Terus itu menggunakan media pembelajaran. Kalau tidak menggunakan media pembelajaran kan kesana kemari fokusnya. Kalau menggunakan media pembelajaran fokusnya tertuju satu itu aja. Nah terus merangsang otaknya, semangatnya jadi antusias, semangat, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi terpaku satu itu aja. Jadi dari Bapak ya sampaikan tadi ya, khususnya mengenai apa yang perlu diperbaiki nih untuk kedepannya nih Pak, untuk kedepannya Pak Mas Ri, apa ya pengembangan diri apa yang akan Bapak lakukan untuk peningkatan dan perbaikan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti Pak? Insya Allah ya, kalau masalah pengembangan diri, kalau pribadi ulun pertama memperbaiki cara mengajar, menambah media dan bahan ajar agar siswa itu semangat, antusias mengajar, dan juga mencoba mengikuti pelatihan mandiri di PMM, mengikuti diklat kegiatan komunitas KKG dan sebagainya, untuk menambah wawasan dan cara tambahan supaya kita tuh belajar lebih kreatif, efektif, agar supaya siswa itu lebih memahami pelajaran yang kita sampaikan. Jadi untuk meningkatkan kompetensi Bapak mengenai perbaikan atas kekurangan pembelajaran kemarin Pak ya, jadi melalui mengikuti kegiatan KKG, terus PMM. PMM sudah sampai mana Pak? Alhamdulillah masih melihat video-video Pak ya. Pembuatan diklat itu. Terakhir kita pernah mengikuti diklat Kanva dan kuisis Pak ya. Ya betul sekali, itu salah satu upaya Bapak bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak dalam memperbaiki pembelajaran. Luar biasa Bapak Mas Ri. Nah itu sangat bagus Pak. Di sini yang bisa saya tangkap,
Bapak akan mencoba 3 strategi Pak ya dalam usaha memperbaiki pembelajaran tadi. Yang mana di sini memerlukan waktu Pak. Nah, bicara waktu nih, menurut Bapak, ingat Bapak nih, khususnya dari Bapak sendiri, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rencana rangkaian kegiatan tadi Pak? Dalam hal untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Mulai dari pelatihan tadi, itu kira-kira berapa lama Pak? Mungkin dari tunjang dari waktunya kurang lebih sekitar 6 bulanan ke depan semua rencana perbaikan yang belum dapat selesaikan saya supaya dalam kegiatan 6 bulan itu sambil juga menerapkan apa aja yang didapat, pelajarkan ke siswa, apa aja yang dapat praktekkan ke siswa supaya sambil belajar sambil mengajar siswanya juga. Nah, pada saat Bapak tadi ya memperkirakan waktu pelaksanaan pengembangan diri tadi, perkiraan 6 bulan Pak ya, artinya sampai awal tahun ajaran baru nih. Nah begini Pak, dalam waktu perjalanan perbaikan tersebut Pak atau pengembangan tersebut nih, siapa saja nih yang Bapak libatkan atau siapa saja orang yang mendukung yang memberi inspirasi kepada Bapak dalam pelaksanaan pengembangan diri tersebut Pak? Kalau pendukungnya ya yang pastinya semua sih, semua rekan guru, rekan sejawat, kepala sekolah yang ikut membantu dalam dukungan saran, khususnya dan sendiri juga kan memberikan dukungan terus saran juga agar supaya gimana gitu dalam melaksanakan pembelajaran, mengikuti diklat atau apa, supportnya dari teman-teman juga. Ya menarik ini Pak ya, usaha dan dukungan tadi itu khususnya Pak yang perlu kita sama-sama pelajari di sini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kemarin Bapak mencobakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah di situ. Nah menurut Bapak dari yang sudah kita bicarakan hari ini, apa hal baik Pak? Hal baik apa yang menurut Bapak bisa sampaikan hari ini atau kesimpulan apa yang menurut Bapak dari rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan hari ini Pak? Kalau menurut Urun sendirilah kegiatan hal baiknya yang pertama menambah wawasan pengalaman bagi yang belum pernah mengikuti kegiatan praktek begitu dengan menggunakan media bahan ajar, terus cara mengajarnya juga berbeda kan. Hal baiknya yang dapat Urun tangkap dan juga hal baiknya itu menambah pengalaman, wawasan, terus menambah apa lagi ya ini cara-cara mengajarnya kan, strategi pembelajarannya strategi pembelajaran akan masuk dengan menggunakan kurikulum pelajaran Pancasila kan arahnya ke kurikulum merdeka dah itu salah satu komponennya juga menambah wawasan dalam kurikulum merdeka itu cara mengajarnya, cara berdiferensiasi antara supaya siswa itu berkembang sendiri, kita cuman membimbing atau memonitori aja gitu supaya siswa itu berkembang cara dia pikir, memahami setiap dari pelajaran yang kita ajarkan supaya dia berpikir lebih kritis lagi. Luar biasa Pak Mas Renji. Sama seperti hal yang telah dipraktekkan oleh Ibu Sari kemarin sebelum Bapak itu dicobakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan terintegrasi dengan sosial emosional. Ibu Sari Wahyunita sudah mencoba. Terima kasih banyak Bapak Masri atas waktunya perkenannya hari ini. Luar biasa percakapan kita. Mohon maaf bila saya menyita waktu Bapak. Bismillah, kita sama-sama belajar Pak niatnya. Dan terima kasih banyak juga pada Ibu Anggreni Agustin telah mendampingi kami hari ini dalam coaching supervisi akademik. Terima kasih banyak Pak Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.